Kalau mau berteman, kalau untuk memuliakan sekedar, karena menghormati nasab dia, udahlah oke lah. Tapi kalau untuk belajar sama orang bodoh, itu namanya kebodohan. Jadi saya punya murid namanya Gilang. Itu dia pernah ceramah mengatakan bahwasanya satu Habib bodoh lebih utama dari 70 orang alim. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. 70 kiai. Ini udah bodoh, goblok, tolol, sok pinter, padahal goblok, padahal bodoh, padahal tolol. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Ibar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Ada satu Habib bodoh dibandingkan dengan 70 kiai yang alim. Supaya apa? Kita condong ke mereka, ngasih makan mereka, sumbangan ke mereka, beli jigong mereka. Coba mau lihat gimana dia mau memframing orang-orang yang bisa ditarik sama dia. Cuman kita yang paling hebat, cuman kita yang paling... Kalau ada kiai yang berilmu, yang alim, tolak. Karena nggak tersambung sama Rasulullah. Lihat yang ilmunya tersambung kepada Rasulullah. Syarifun jahilun. Habib bodoh lebih utama daripada orang alim yang mengamalkan ilmu. Riwayat Syarif afdal min sabi alimin. Satu orang Habib lebih utama, lebih mulia daripada 7 orang yang alim. Kalau belajar kepada orang yang bodoh, yang dipelajari apanya, yang diambil pelajaran itu apanya. Ya belajar itu kepada orang yang memiliki ilmu. Berarti kalau kita ngabdinya sama 10 Habib, sama belajar sama berapa 70 kiai? Ratusan, betul nggak? Mungkin dia salah dengar. Makanya di sini Anda jelaskan. Nih di dalam kitabnya. Yang pernah Anda ajarkan ke mereka semua, murid-murid karena memang kan ini kita Manhajus Sawi kan udah hatam 4 kali kita orang. Lu yang setiap hari kalau bahas, kalau ceramah selalu keunggulan. Yang dimaksud di situ keunggulan lu. Kalau lu kagak begitu, ya kagak mungkin lah kita bahas lu. Banyak itu Habib-Habib yang lain, banyak itu Said-Said yang lain, nggak pernah kita bahas kayak ngebahas lu. Nah ini di sini nih. Atau kola, beliau berkata syarifun wahidun, atau syarifun wahidun, syarif sayyid, tapi kan nggak bodoh, afdol lebih utama min sab'ina aliman daripada sab'ina min sab'ina aliman daripada 70 orang alim. Satu Habib, satu Syarif, satu Sayyid afdal min sab'ina aliman, lebih utama daripada 7 orang alim. Daripada 7 orang alim. Min sab'ina aliman daripada sab'ina min sab'ina aliman daripada 70 orang alim. Riwayat Syarif afdal min sabi alimin. Min sab'ina aliman Afdal min sabi alimin. Satu orang Habib lebih utama, lebih mulia daripada 7 orang yang alim. Daripada 7 orang yang alim. Daripada 70 orang alim. Yang berilmu lah. Masa yang nggak punya ilmu kita jadikan guru? Har. Kita mau berguru, kita mau belajar nih. Yang satu Habibnya goblok, yang satu Sayyidnya goblok. Kita mau belajar ilmu. Apa yang kita mau pelajari dari orang bodoh? Apa yang mau kita utamakan dari orang goblok? Nasab. Punya nasab tapi nggak bisa baca kitab misalnya. Min sab'ina aliman daripada sab'ina min sab'ina aliman daripada 70 orang alim. Kita mau belajar apa? Mau belajar pakai lipstik, tutorial pakai skincare, tutorial naik motor gede, tutorial nyari sumbangan, jual jigong. Habib Soleh mau ngasih berapa? 200. 1 juta. Bang Rogi 1 juta. Bang Refli. Bang Refli 5 juta 100.000 gar. Oh Bang Refli 6 juta.
Haji Oping 20 juta. Takbir. Logika aja, men. Agama kita itu sangat logis. Jawaban Udahlah, Har. Ujung-ujung tetap kau yang paling benar. Ujung-ujung saya nggak salah. Ujung-ujung omongan saya udah bener. 500.000 Abang Saleh. 1 juta Habib Abu Bakar, 1 juta. 1 juta Habib Hanif. Kayak Sobri 500.000 lah hitung lah ya. 1 juta Habib Muhammad. Ketum kita. Makanya bodoh jadi budak. Makanya bego jadi budak. Makanya kerjanya cium tangan, sepong jempol, jalan merangkak. Karena nggak diajarin ilmu. Makanya budak kayak gitu. Belajar sama orang halu, bukan sama orang berilmu. bahwasanya zuriyah baginda Nabi besar Muhammad SAW ini luar biasa dahsyatnya. Kiai-kiai besar, abuya-abuya besar, ajengan-ajengan besar, beliau mendapatkan madat dari Rasulullah. Beliau mendapatkan keistimewaan dari Allah dan kanjeng Nabi bukan karena ilmunya, tapi karena apa? Khidmat dan mahabbah kepada cucunya Nabi, kepada ahlul baitnya Nabi. Kenapa saya bilang ini harus dikoreksi? Ini bahaya karena pakai istilah kiai. Sedangkan kiai sendiri itu banyak di Indonesia itu yang zuriyah Rasul. Jadi banyak kiai-kiai di Indonesia itu ya, gus-gus di Indonesia ini yang punya nasab sambung ke baginda Nabi Muhammad SAW. Kiai atau gus atau bahkan siapapun ya orangnya yang memiliki pertalian nasab ke Rasulullah, dia sejatinya adalah seorang Sayyid Syarif. Dalam kitab ini dijelaskan, wa ikhtalafa al-a'imma ayyuhuma afdal. Qala ba'dul ulama fil mafadila baina syarafil ilmi wa syarafil nasab. Antara mulia lebih mulia ilmu atau lebih mulia nasab garis keturunan. Para ulama berbeda pendapat. Para ulama sepakat, maka para ulama menjawab yang kedua. Qalu, para ulama itu berkata, li'annahu dzatiyun. Garis keturunan itu zat. Nggak bisa dirubah. Darah daging. Sedangkan yang pertama itu hanyalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang satu saat bisa hilang. Al-ulama warasatul anbiya. Itu ulama pewaris Nabi. Itu yang mengajarkan ilmu. Ada Habib berilmu lagi. Ikut. Tapi bukan untuk dibanding-bandingkan. Dua-duanya mulia. Tapi kalau mau dibandingkan mana yang lebih mulia, menurut ulama, bukan menurut anak. Para ulama sepakat, para ulama berbeda pendapat. Adilu syai', tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya dan lebih utama darinya. Coba lihat kerja mereka, banding-bandingkan. Siapa yang lebih begini, siapa yang... Nggak perlu itu. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku Habib, walaupun bodoh kayak Subahar, kita harus berburu ke dia daripada ke kiai yang punya ilmu. Saya ditelepon, saya punya guru, yakni Al-Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Sumaid untuk dagang air. Saya murid beliau, masih untung saya kalau dianggap murid. Karena apa? Karena kita zaman sekarang banyak ngaku, ini Habib ini guru saya, kiai ini guru saya, Habib ini, abuya ini, ajengan ini guru saya. Tapi belum tentu guru itu ngakui kita. Oleh karenanya, saya berharap guru saya ngakuin saya sebagai muridnya. Makanya, budak-budak ini adalah orang-orang bego. Belajar ilmu sama orang bodoh yang punya nasab. Bukan sama orang yang punya ilmu tapi nggak punya nasab. Kita menuntut ilmu, nyari nasab apa nyari ilmu? Nah, mungkin si Gilang salah dengar. Atau mungkin pas taklim lagi tidur. Namanya juga santri, wajar. Saya dulu yang bawain sendalnya Habib Bahar. Saya sering bawain kitabnya Habib Bahar. Beliau bilang, ente khidmat, ngabdi, dunia akhirat ikut sama ente. Ente ikhlas, tulus, nggak ngarepin apa-apa, nggak pengen ini, nggak pengen itu, ente ikhlas, ente selamat dunia akhirat. Ini, bayangkan kalau guru kita bodoh. Akhirnya jadi Wiro Sableng kita, 212. 212 memang seperti itu. Gurunya gendeng, muridnya sableng. Itu Wiro Sableng, teman-teman. Gurunya gendeng, muridnya sableng. Ah, itulah paham 212. Kalian jangan aneh. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Atau mungkin dia benar cuma sabukul lisan, salah ngomong. Wajar kayak anak. Anak kadang salah ngomong, suka salah ngomong, lagi ceramah salah ngomong, salah bawa hadis, itu perkara biasa. Cuma bagi orang-orang bodoh, bagi orang
Bagi orang-orang yang goblok, bodoh, tolol, orang yang mempermasalahkan, ada aja yang bikin masalah. Bilang aja lu salah ngomong, asal monyong. Lu kebanyakan skenario, drama terus. Setahun demi tahun kita ikutin Haibahar terus ngabdi khidmat, yang lain ngaji kitab, nahu, sorok, mantek, balago, mani. Saya cuma tukang bawain sendal, bakarin rokoknya beliau. Sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. 70 kiai. Maaf, saya koreksi. Redaksinya nggak seperti ini. Redaksinya itu perbandingannya bukan pakai istilah kiai dengan Habib, tapi memakai istilah orang ajam, ya, alim yang ajam dengan syarif. Man afdol, siapa yang lebih utama? Asyarif au alim? Seorang sayyid, seorang habib, atau orang alim? Syarifun jahilun, habib bodoh, itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Nah, kalau syarif, jelas syarif ini dzurriyyah Rasul. Dzurriyyah Rasul itu sebutannya Sayyid Syarif, nggak ada yang lainnya. Nah, kalau orang biasa itu ajam, ya, orang biasa, bukan keturunan Rasul. Orang alim itu banyak. Apakah alim yang amal bi ilmi? Apakah rasikhuna fil ilm? Apakah orang alim yang mengamalkan ilmu? Atau hanya sekedar alim saja? Mana yang lebih utama? Jadi harus jangan cuma ngelihat syarif, terus langsung dibilang syarif jahil. Pertanyaannya nggak ada syarif jahil. Pertanyaannya adalah asyarif. Qala syarifun jahilun atau qala syarifun wahidun afdal min 70 aliman. Bahwa seorang syarif yang jahil, seorang sayyid yang jahil, tidak mempunyai ilmu agama, lebih afdal, lebih mulia di sisi Allah dibandingkan 70 orang yang alim, 70 orang yang memahami ilmu agama yang luas. Coba kalian lihat, mereka rata-rata mencomot dalil-dalil dari keluarganya sendiri. Al-Habib Fulan bin Fulan dulu pernah mengatakan bahwa ada seorang Habib. Nah, Habib lagi. Beliau duduk yasinan, sekali duduk 90.000 kali. Beliau, Al-Habib Fulan bin Fulan, beliau pernah bermimpi ketemu dengan Rasulullah. Itu lagi. Hal ini diangkat oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid dalam kitab beliau Al-Manhajus Sawi di halaman 384. Kenapa harus dari golongan mereka? Karena ilmu yang diterima dari sana. Kalau dari golongan lain, itu rasis. Agama itu mencari ilmu, kebenaran. Mau syarif, mau sayyid, mau habib, 3 gelar ini adalah untuk anak cucu Rasulullah. Udah intinya itu. Cuma bedanya syarif dan sayyid itu lebih dulu daripada habib. Mau habib semua sama, itu 3 gelar bagi para keturunan Rasulullah. Jadi hati-hati dalam menyampaikan, pilihlah penggunaan bahasa yang baik dan benar. Jangan sampai menimbulkan sesuatu yang multitafsir, apalagi bisa menjadi sebuah provokasi dalam bentuk baru nantinya. Ini bahaya, kasihan umat. Kalau mau berteman, kalau untuk memuliakan sekedar karena menghormati nasab dia, udahlah, oke lah. Tapi kalau untuk belajar sama orang bodoh, itu namanya kebodohan.